Hai wanita pohon. Wanita pohon. Saya bukanlah wanita pohon. Kesinilah, Bu. Kamu tidak perlu takut dengan saya. Apa? Maaf atas kelancangan saya, Raja. Tidak apa-apa, karena kamu manusia yang belum mengetahui kami. Terima kasih, Ratu, telah mengantarkan saya kepada tujuan saya. Maaf, wahai Raja Warg. Saya tidak tahu saya kesini untuk apa mencarimu, karena saya hanya mengikuti perintah dari Raja Obong untuk menemuimu. Karena saya sangatlah buta tentang dimensi ini. Saya tidak pernah masuk ke dimensi ini. Saya hanyalah manusia biasa yang hanya tahu dua dunia. Dunia manusia dan dunia para jin biasa. Saya tidak tahu tentang ada dunia lain, dimensi lain seperti ini. Tidak apa-apa anak muda, dimensi ini sangatlah berbeda. Bahkan manusia hanya 1, 2, 3 yang bisa melihat dimensi ini. Bahkan ada yang terbatas. Asalkan kalian tahu, dimensi masih banyak di alam semesta ini. Di bumi ini tidak hanya yang kau lihat saja. Di agamamu, kamu mengetahui ada 7 lapisan, ada 7 langit. Setiap langit beda penghuninya. Istimewanya bumi ini sangat luar biasa. Maaf atas kebodohan hamba, ketidaktahuan hamba. Hamba hanyalah manusia biasa yang percaya dengan Tuhan hamba. Tidak apa-apa, berdirilah. Saya bukanlah Tuhanmu yang harus kamu sembah. Saya hanya menghormatimu, saya tidak menyembahmu. Pergilah anak muda. Apa tujuan saya kesini? Saya juga nggak tahu. Bisa engkau jelaskan? Saya akan menjelaskan semuanya mengenai energi yang cepat habis. Ketika kau masuk dimensi kami, energimu hanya tahan beberapa saat saja. Ketika kau mengeluarkan energi yang begitu besar, kau akan loyo. Itulah kenapa kau dituntun kemari. Oke. Saya diberikan tenaga untuk melewati hawa dingin ini. Selama saya masuk ke wilayahmu yang dijaga oleh para wanita pohon dan juga dijaga oleh bangsa musuh dari Raja Obong.
Saya tidak tahu itu musuhmu juga atau sahabatmu, saya tidak tahu. Yang jelas tujuan saya itu adalah berusaha membantu menyelamatkan sang dewi. Itulah semua perjalanan ini. Kau kemari untuk menemuiku agar saya bisa membantu membimbingmu. Kau lihatlah apa yang saya genggam. Kendil. Ya, itu adalah kentil yang berisi beras yang tak akan pernah habis. Tetapi untuk memakan beras ini, kau harus melakukan ritual. Ritual apa yang harus saya lakukan? Ritual ini mungkin akan menyakitkan buatmu, tetapi ini akan memberimu energi yang sangat luar biasa, yang sangat besar. Syaratnya? Kamu harus kuat, berpuasa 3 hari tanpa makan dan minum. Dan ketika kamu berpuasa, kamu pertama kali harus memakan beras ini. Dan ingatlah, kamu jangan serakah, karena ini adalah titipan saya. Saya bisa mengambilnya kapan saja. Jadi maksudnya yang di dalam kedil itu, beras itu, tidak akan pernah habis meskipun saya tuangkan. Betul sekali. Allah. Jadi saya harus berpuasa 3 hari. Di mana saya harus berpuasa? Apakah saya harus balik ke tempat saya? 3 hari kamu harus di sini, berpuasa di tempat ini. Tidak perlu jauh-jauh. Dimanapun kau berada, kau bisa melakukannya. Apakah hanya saya? Apakah sahabat saya bisa? Tidak apa-apa asalkan dia kuat. Mulailah dari sekarang, karena sebentar lagi akan berkumandang azan bagi kaummu, bagi saya. Sebelum terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari ketiga. Itu adalah batasan waktunya. Baik. Jadi apakah saya harus makan beras itu mentah-mentah? Itu pilihanmu. Mau kau masak atau langsung kau makan. Itu adalah pilihanmu. Terimalah ini. Apakah saya pantas menerima itu? Kamu adalah manusia pilihan. Baiklah. Aduh, berat masa ini. Iya. Astagfirullah. Beras sungguhan. Bau pandan. Ya, beras itu kalau dituangkan tidak akan pernah habis. Akan terus keluar. Dan ingatlah, saya pun melihat diri kamu. Ada beberapa penyakit di dalam tubuhmu, yaitu penyakit asam urat.
itu bisa menyembuhkan asam uratmu. Bagaimana? Ini kan hanya sebuah beras. Itu adalah beras pilihan dari dewa-dewa kami. Beras itu akan masuk ke dalam lambungmu dan memenuhi gizi-gizimu walaupun tanpa lauk. Oke. Tadi engkau bilang ini bukan milikku. Ya, kau bisa mengambil sewaktu-waktu. Berarti ada batasannya saya menggunakan ini kan? Ya betul, saya akan mengambilnya setelah kau menyelesaikan misimu. Baik. Baik. Saya akan berusaha menyelesaikan misiku secepat mungkin. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Raja Warga. Marilah kamu ikut ke tempat singgasana kami di kerajaan kami. Maaf, sepertinya saya belum layak. Saya akan menetap di sini 3 hari, di tempat ini tak apa-apa. Kami masih bisa mencari pohon untuk berteduh. Saya belum layak. Saya akan mampir ke singgasanamu. Ketika saya menyelesaikan misi ini, saya berhasil. Saya tidak mau menikmati sesuatu yang belum hak saya. Bagus. Saya jadi tahu kalau kamu memang pantas dan kamu bukanlah orang yang serakah. Sang Ratu, terima kasih telah mempertemukan saya dengan raja yang saya tunggu-tunggu. Wahai raja, setelah saya menyelesaikan ritual saya 3 hari tanpa makan dan minum, apa yang harus saya lakukan? Setelah kamu menyelesaikan 3 hari tanpa makan dan minum, saya akan menuntunmu lewat bisikan karena ada raja sesungguhnya yang sudah menantimu. Saya hanyalah raja biasa. Masih ada raja di atas saya. Jadi, kamu bisa temui dia. Tapi ingat, di perjalananmu, kamu akan dipertemukan dengan makhluk yang pertama kali kau jumpai. Dan di situ adalah ujian terberatmu. Antara hidup dan matimu ada di situ. Sesungguhnya sudah ada orang yang pernah melakukan itu dan dia mati di situ. Jadi saya berpesan, kamu harus berhati-hati dan mempersiapkan segalanya. Kuncinya satu, apa yang dikatakan oleh permaisuriku. Apa ya Mas Evi ya? Oh, kejernihan, kemurnian. Iya, saya ingat. Ya, betul. Itulah yang harus kamu lakukan.
Makhluk yang pertama kali saya jumpai, oh stop gitu. Yang menari itu, Mas Evi. Iya, kita pertama berjumpa kan di itu kan. Oh iya. Jadi setelah 3 hari, saya harus kembali lagi ke titik awal. Agar saya bisa melihat dia. Ya, betul. Tanpa kamu kembali ke titik awal, kamu akan tergiring karena dimensi ini berputar. Sekarang kamu sudah melangkah sejauh ini. Ketika kamu melangkah, melangkah saja, kamu akan berada di titik awal lagi. Itulah perjalanan dimensi ini yang tidak akan pernah berhenti, seperti bumi ini yang terus berputar. Dimensi ini pun juga berputar. Tapi yang saya takutkan, saya masuk ke dimensi ini, itu waktu di dunia itu sangat cepat. Meskipun di sini sangat lamban. Bagaimana? Itulah kuncinya yang kamu pegang. Energimu harus diseimbangkan dengan energi duniaku. Oh, jadi ini. Misalkan saya tidak melakukan ritual puasa 3 hari tanpa makan, tapi saya mengkonsumsi ini, apa yang saya dapatkan? Hanya sebagian kecil saja yang kamu dapatkan. Tapi ketika kamu berhasil, luar biasa yang akan kamu dapatkan. Berat ya teman-teman ya, 3 hari tanpa makan. Kalau kita puasa kan maghrib udah buka ya, terus fajarnya puasa lagi. Ini 3 hari loh teman-teman tanpa makan. Tapi kan saya coba berusaha untuk mendapatkan khasiat yang luar biasa, supaya saya kan punya penyakit juga ya teman-teman ya. Karena biasa saya itu berkeliarannya itu malam hari di hawa yang dingin. Penyakit saya itu asam urat saya sering kambuh karena dingin itu menyerang lutut dan kaki teman-teman. Jadi kadang suka sakit sekali lututnya. Dan ingatlah, perut kamu juga harus dibersihkan karena virus tifus kamu sudah sangat parah. Dengan cara apa? Itu yang kamu pegang. Oh, saya harus makan ini juga. Jadi ini. Baiklah. Baik, saya jadi tahu. Oke. Baik. Terima kasih semua bimbingannya. Saya harap bimbingan ini akan terus berlanjut sampai saya menyelesaikan perjalanan saya. Terus terang ini adalah perjalanan pertama saya. Sang Dewi harus saya tolong. Terima kasih wahai Ratu, engkau telah membimbingku menemui raja yang saya tunggu-tunggu. Dan saya akan membalaskan atas kekalahan Raja Obong dan Nyai Sireng untuk menyelamatkan Sang Dewi yang sampai sekarang pun belum bisa tertolong. Jangan letakkan kendi itu di atas tanah. Kenapa? Karena jika kendi itu menyentuh tanah, akan hancur. Jadi harus selalu berada di atas. Oh, baik. Ada pantangan lain?
tidak ada. Baiklah, terima kasih. Sang Ratu, adakah pesanmu untuk saya? Tidak ada, wahai anak muda. Saya akan muncul kembali ketika memang perjalananmu begitu sulit. Dan saya akan menuntunmu untuk berjumpa dengan raja sesungguhnya. Siapa raja sesungguhnya sebenarnya itu? Nanti kamu akan tahu semuanya. Baik. Baik. Kalau begitu, saya beserta raja akan pergi. Kalau kamu ikut ke singgasana kamu, mari. Tidak, saya belum layak. Jadi saya akan menunggu sampai saya layak terlebih dahulu. Iya. Terima kasih. Allahu Akbar. Mas Evi, keretanya di belakang masih ada nggak? Oh, udah ada, Pak. Ya udah. Kita ini aja ya Mas Evi ya. Cari tempat untuk peristirahatan kita. Kita nyari pohon besar, teman-teman. Nah ini teman-teman, berasnya itu bau ini pandan wangi. Baunya seperti bunga pohon lah, kayak pandan wangi. Jadi ini kalau kita suntek ya, atau kita tumpahkan gini, ini nggak akan habis ya. Berasnya itu nggak akan habis. Jadi akan terus keluar gitu. Dan ini tidak boleh menyentuh tanah kendinya. Nanti kalau menyentuh tanah akan hancur. Jadi harus kita pegang ataupun kita cari alas. Ya. Kita cari tempat. 3 hari saya di sini. Jadi saya akan berpuasa. Karena daripada saya berpuasa diam di sini, saya akan bersemedi. Nanti Mas Evi terserah. Ya. Kalau ini kan di tas masih banyak kue ya. Iya. Kalau Mas Evi pengen masak nasi, silahkan ambil di sini ya. Seberapapun masaknya Mas Evi. Ya. Tapi kuenya disisihkan aja dahulu ya. Biar Mas Evi masaknya aja. Nanti biar sambil mengisi energi Mas Evi. Kalau Mas Evi mau ikut puasa ritual bareng saya, ayo nggak apa-apa. Tapi kalau nggak kuat jangan dipaksakan ya. Soalnya 3 hari loh Mas Evi. Ini kan saya agak gendut ya teman-teman ya. Gendut sedikit ya. 3 hari saya tanpa makan mungkin akan sedikit kurus ya teman-teman ya. Tapi ini karena semedi mungkin tidak membutuhkan energi yang lebih banyak teman-teman. Jadi saya akan cari batu untuk semedi. Mas Evi nyari pohon untuk istirahat. Mas Evi kalau mau ikut semedi juga nggak apa-apa ya. Ini Mas Evi ada wadah nggak? Saya pengen bawa pulang buat istri dan anak-anak saya. Oh, ada ini. Nggak apa-apa. Sini. Oh, ya udah ini. Sini. Mas Evi ini bantuin. Kita buktikan ini masih bisa terisi lagi atau enggak. Biar nanti kalau pulang ini sudah diambil sama ini. Oh iya Mas Evi nggak habis-habis loh Mas Evi. Iya, misal. Tuh kan. Kok mesti terus ya? Iya. Wow. Ya cukup loh. Masih ada nih teman-teman. Tuh udah banyak banget ya. Nih. Lu alat astagfirullah banyak banget teman-teman. Nih. Tuh. Oh, nggak bisa. Ini padahal astagfirullah keluar terus loh. Wah, kalau ini saya punya ini, Wah, keluarga saya bakal ini nih, nggak kelaparan nih. benar sekali.
Lihat, masih banyak. Nggak bisa habis tuh. Penuh berat lagi nih teman-teman. Nih, udah, saya cukup itu buat ini anak istri saya. Atau Mas Evi mau juga? Gampang lah Mister itu. Hah? Yaudah nanti ini kan ini ya. Nanti itu dibungkus. Kan kita pastinya kan pulang ya. Ini ditaruh di pohon mana gitu. Yang penting jangan menyentuh tanah. Gantung. Iya. Takutnya khasiatnya berkurang. Kan pesannya seperti itu, meskipun yang nggak boleh menyentuh tanah kendinya, tapi kita coba aja berasnya itu jangan sampai menyentuh tanah. Iya, baik. Ya. Karena mungkin ini padi yang berbeda, saya juga nggak tahu, tapi baunya sih kayak pandan ya, tapi saya juga nggak tahu. Yang jelas sih kita ikuti aja, mudah-mudahan akan memberi keberuntungan ya. Siap. Iya. Ini gimana aja? Langsung kita cari tempat atau gimana? Iya, kita cari tempat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cari batu untuk semedi saya. Nanti kita bawa tali kan Mas Evi ya? Nah nanti kita pegang ini, digantung di pohon. 3 hari aman lah insya Allah. Kita ke belakang aja yuk Mas Evi. Kayaknya di sana ada batu, saya lihat juga ada pohon besar loh. Nah, itu tadi ada pohon besar di situ kan.